Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diterima daripada sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, qul li qawlan fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wa fi riwayatin la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan berkata, aku tidak akan bertanya kepada selainmu, wahai Rasulullah. Kita perhatikan, beginilah al-hirs, semangatnya para sahabat dalam mencari ilmu. Mereka tidak segan untuk bertanya tentang sesuatu yang penting di dalam agama ini, dan hendaknya sikap seperti ini menjadi contoh dalam kehidupan kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat ini satu kalimat yang singkat tapi syarat akan makna yang sangat luas sekali. Dan hendaknya beginilah kita ketika menyampaikan sesuatu, hendaknya tidak terlalu panjang tetapi singkat, padat, dan bisa langsung dikerjakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," katakanlah, "amantu billah tsumma istaqim." Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Kaum muslimin rahimakumullah, satu kata di dalam hadis ini yaitu istiqamah menarik untuk kita jabarkan dalam kesempatan yang singkat ini. Mengapa kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah sebagaimana Rasul mengajarkan kepada sahabat yang mulia ini? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah bukan hanya diperintahkan oleh Allah kepada kita, melainkan istiqamah diperintahkan langsung oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi yang diperintahkan untuk istiqamah bukan hanya kita sebagai umatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah. Sebagaimana dalam surat Hud di ayat 112 Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka innahu bima ta'maluna basir." Maka istiqamahlah kamu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan istiqamah bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para ulama memberikan berbagai macam penjelasan dengan penjelasan yang sangat indah sekali. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dinukilkan kembali oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung, karamah yang paling besar, bukanlah karamah seseorang bisa berjalan di atas air, bukanlah karamah seseorang bisa menghilang, bukanlah karamah seseorang bisa terbang di udara, tetapi luzumul istiqamah. Ini karamah yang paling besar sekali, yaitu a'zamul karamah luzumul istiqamah.
Sebesar-besar karamah adalah mampu untuk tetap istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan beberapa fadilah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita sebagai motivasi. Kita harus menjaga keistiqomahan dalam iman dan dalam amal saleh. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ketika ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apa makna istiqamah di dalam ayat ini? Maka beliau mengatakan, "U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ketika ditanyakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apa makna istiqamah di dalam ayat ini? Beliau mengatakan al-ikhlas, yaitu keikhlasan di dalam beramal. Artinya seluruh definisi yang disebutkan oleh para sahabat muaranya adalah satu, yaitu bagaimana kita menjaga agar tetap berada di dalam keimanan dan amal saleh. Dan tidaklah kita dimatikan, melainkan dalam kondisi kita beriman dengan iman yang benar dan beramal dengan amal yang saleh. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka yang mampu istiqomah, menjaga imannya, menjaga amalnya, yaitu tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, beliau menyebutkan bahwa tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka inda sakaratil maut, di saat hamba tersebut mengalami sakaratul maut. Ketika hamba mengalami sakaratul maut dan hamba ini dalam hidupnya menjaga iman, menjaga amalnya, senantiasa dia menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka, malaikat akan memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya adalah la takhafu, alla takhafu, kamu jangan takut. Keluarga yang ditinggal tidak perlu kamu khawatirkan, ada nanti yang mengurus. Allah Subhanahu wa taala mahluas rezekinya. Tidak perlu kamu khawatirkan istrimu, anakmu, pekerjaanmu, rumahmu, tidak perlu kamu khawatirkan. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sebagaimana Allah menjagamu. Wala tahzanu, dan kamu jangan merasa sedih. Para ulama menjelaskan jangan merasa sedih dalam ayat ini adalah kehidupan hari esok, kamu berada di akhirat, kamu berada di padang mahsyar, kamu berada dalam hisabnya Allah, kamu tidak perlu sedih. Kenapa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar gembira yang sedang menanti kamu, yaitu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Bahkan malaikat yang tadi mendatangi hamba tersebut yang sedang sakaratul maut mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang senantiasa ketika berada di dunia menjadi penolongmu, di akhirat juga kami akan menjadi penolongmu. Akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita melaksanakan ketaatan. Siang dan malam kita berada di dalam ketaatan, dan malaikat tidak pernah berhenti mengawasi kita. Dan malaikat ini akan memberikan kesaksian atas keistiqomahan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya mereka-mereka yang istiqomah senantiasa menjaga iman, menjaga amal, maka di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqarraba al-'abdu bin nawafil ba'da al-fara'id hatta uhibbuhu." Jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah setelah dia kerjakan amal-amal wajib, artinya dia istiqomah setelah dia tunaikan amal-amal yang wajib, kemudian dia istiqomah menambahnya dengan amal-amal sunnah. Setelah dia mengerjakan salat fardu, dia menambahnya dengan salat sunnah. Setelah dia mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan, dia menambahnya dengan puasa sunnah. Setelah dia menunaikan sedekah, zakat yang menjadi wajib baginya, dia menambahnya dengan sedekah sunnah. Setelah dia menunaikan ibadah haji, dia menambahnya dengan umrah sebagai sunnah daripada haji. Dan dia menambah dengan amal-amal sunnah yang lain.
dan dia istiqomah. Maka Allah berfirman, hatta uhibbuhu, sampai aku pasti akan mencintainya. Di dalam hadis yang lain, bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Dalam hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Ahmad, di mana Rasul bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, manakala Allah cinta kepada hambanya, jika Allah sudah mencintai hambanya, maka ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Dia akan dipekerjakan oleh Allah. Kita perhatikan, kalau selama ini ada di antara kita yang pengangguran, tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian secara tiba-tiba ada perusahaan besar yang menawarkan pekerjaan kepada kita, tentu kita akan senang dan gembira sekali. Bahkan orang tua manakala anaknya sudah sekian lama lulus daripada sekolah, lulus daripada kuliah, ternyata tidak mendapatkan pekerjaan, ada perusahaan besar yang menawarkan pekerjaan dengan gaji sekian, tentu akan senang sekali. Bayangkan jika yang mempekerjakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mempekerjakannya. Kemudian sahabat yang hadir bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah mempekerjakannya wahai Rasulullah? Bagaimana cara Allah mempekerjakannya? Kita perhatikan. Rasul mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan memberikan kepadanya taufik, Allah akan memberikan kepadanya hidayah untuk tetap terus beramal saleh sampai kematian menjemputnya. Subhanallah. Inilah istiqamah. Buah daripada istiqamah, Allah memberikan kecintaan kepadanya. Buah daripada istiqamah, Allah memberikan taufik kepadanya sehingga dia tetap beramal sampai dia mendatangi kematiannya. Ada salah seorang sahabat, diceritakan oleh putranya, dia berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni as'alukal maitatal hasanah. Ya Allah, aku minta kepadamu kematian yang baik. Kemudian anaknya bertanya kepadanya, wa mal maitatal hasanah? Apa itu kematian yang baik wahai ayahku? Beliau mengatakan, aku meminta kepada Allah agar aku dimatikan dalam kondisi sujud. Maka anaknya ini berkata, demi Allah aku mendapati ayahku wafat di dalam sujudnya yang terakhir di salat maghrib. Subhanallah, Allah memberikan taufik kepada siapa yang dia kehendaki. Ada salah seorang diceritakan oleh Syekh Dr. Khalid Rashid hafizahullah taala, di mana dalam sebuah ceramahnya beliau berkata, ada seorang anak bercerita kepada beliau tentang harapan orang tuanya, yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Bukan orang yang terkenal, bukan orang yang terpandang, bukan dari kalangan ulama. Kemudian ayahnya pernah menginginkan satu keinginan, ya Allah, matikanlah aku di tempat yang terbaik, di malam, di waktu yang terbaik, dan di waktu yang Engkau ridhai. Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Dengan keistiqomahannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, di mana dia dimatikan. Anaknya bercerita, ayahku diwafatkan oleh Allah ketika di bulan Ramadan. Ayahku diwafatkan oleh Allah ketika berada di Masjid Nabawi. Ayahku diwafatkan oleh Allah ketika dia sedang salat malam. Ayahku diwafatkan oleh Allah tepat ketika malam 27 Ramadan. Subhanallah. Dan ayahku diwafatkan oleh Allah dalam kondisi dia sedang salat di dalam sujudnya. Subhanallah. Ini merupakan bentuk bagaimana Allah mempekerjakan hambanya. Oleh karena kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini bulan yang paling baik kita untuk melatih diri agar kita bisa istiqomah. Kita mulai dari amal-amal yang ringan saja. Tidak perlu kita mengejar yang amal-amal yang besar yang tidak terjangkau dengan kekuatan kita. Kita perhatikan, hendaknya masing-masing kita ada satu spesialisasi amalan. Ada amalan yang kita spesialkan, yang itu bisa kita rutinkan dalam kondisi bagaimanapun dan dalam keadaan apapun. Karena demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ayul a'mal ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul mengatakan, adwa muhawain qallah. Amalan yang terus-menerus dikerjakan meskipun itu sedikit nominalnya, meskipun itu sedikit kadarnya, meskipun kuantitasnya itu tidak banyak, tapi manakala dikerjakan terus-menerus, maka insya Allah Allah akan mencintainya. Maka kita perhatikan sahabat yang mulia Abdullah bin Bushrin radhiyallahu taala anhu bercerita kepada kita, datang seseorang menghadap Rasul,
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat." Perhatikan, sahabat ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak sekali ya Rasulullah. Banyak sekali syariat Islam ini." Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasul, "Fa akhbirni bi syai'in atasabbathu bih." Ajarkan kepadaku satu hal saja yang aku bisa istiqomah menjalaninya, yang aku bisa mengerjakan kapanpun, dimanapun aku berada. Subhanallah, satu amalan yang ringan sekali Rasul ajarkan kepada sahabat ini, yaitu amalan Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basahilah terus lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, Ummu Salamah pernah bercerita kepada kita dengan satu doa yang Rasul panjatkan, dan doa ini paling banyak dibaca oleh Nabi, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku untuk tetap taat berada di atas agama. Di akhir tausiah ini kami ingin memberikan satu wasiat terakhir. Di dalam surah An-Nahl ayat 91, Allah Subhanahu wa taala memberikan warning global kepada kita, atau global warning. Kalau hari ini kita ada global warning tentang bahaya virus COVID-19, maka sungguh apa yang Allah kabarkan di dalam ayat ini lebih dahsyat bahayanya. Di mana bulan Ramadan kita melihat iman itu tumbuh subur di mana-mana, seperti bunga yang bermekaran di musim semi. Kita perhatikan seluruhnya hidup, masjid hidup, ya, rumah-rumah hidup, sedekah hidup, luar biasa. Allah mengingatkan kepada kita ada satu hal yang nanti akan kita alami, yaitu Allah mengingatkan kepada kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu menjadi seperti seorang wanita yang dia sudah memintal benangnya dari pagi sampai siang sampai sore. Ketika berada di sore hari, naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, lalu dia cerai-beraikan lagi. Sudah disulam dengan sangat indah, sudah sangat rapi, sudah selesai, sudah siap, kemudian dia urai lagi. Terus seperti itu, dia sulam, dipintal, dia urai lagi. Demi Allah, Ramadan ini kita sudah membangun pondasi-pondasi takwa. Kita sudah memintal benang-benang takwa yang sudah kita siapkan untuk menjadi pakaian takwa bagi kita. Wallahi, jangan sampai kita menjadi wanita ini, seperti wanita ini yang sudah terpintal dengan sempurna lalu terurai lagi. Jangan sampai setelah Ramadan kita jauh dari masjid. Jangan sampai setelah Ramadan kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai setelah Ramadan kita meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Istiqomahlah, karena istiqomah adalah ruh daripada ibadah. Tanpa istiqomah bisa dipahami bahwa ibadah itu tidak akan berumur lama, hanya beberapa saat saja, kemudian tidak akan bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan langsung kepada kita, yang terdapat soal Imran, semoga kita bisa melazimi doa ini, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami lagi setelah Engkau berikan hidayah kepada kami di bulan Ramadan ini. Janganlah Engkau palingkan lagi. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, karena Engkau lah yang Maha pemberi rezeki. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.